Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyina wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha summa kunta wasbihi sayhatal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. An Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ikhwani fillah wa akhwati yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-11 di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Semoga Rabiul Awal ini memberikan momentum kepada kita semua untuk bisa mengambil hikmah dari sebuah peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang lalu. Hadirnya Rasul memberikan perubahan pada umat manusia yang hidup dengan kezaliman, keburukan akhlak yang ada pada dirinya, sehingga dihadirkan Rasul di tengah-tengah umat, memberikan teladan yang terbaik, hingga muncullah keberkahan-keberkahan di kalangan umat hingga hari ini. Oleh karena itu, mari sama-sama ikhwani fillah wa akhwati, agar kiranya kita terus senantiasa menjaga dan merawat syariat-syariat yang Allah perintahkan kepada kita, agar kiranya syariat-syariat yang kita jaga tadi akan memberikan perubahan pada karakter pribadi kita untuk bisa lebih baik lagi, agar kiranya syariat-syariat yang kita jaga akan meninggikan kualitas daripada keimanan kita, karena seseorang itu akan diangkat oleh Allah derajatnya disebabkan karena dua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Seseorang itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah disebabkan karena dua. Yang pertama karena ilmunya, dan yang kedua karena keimanannya. Dan keimanan tidak akan pernah meningkat kalau tidak kita berusaha untuk menjaga dan merawat amal ibadah kita. Yajidu wa yanqus, yajidnya iman, bertambahnya iman hanya dengan ketaatan. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam amal kita. Kemudian selawat beriringkan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita dan mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang ummi, yang memberikan teladan yang terbaik bagi kita semua, sehingga dengan kita memperbanyak selawat dalam waktu-waktu yang telah ditentukan dan tempat yang ditentukan oleh Rasulullah,
nantinya kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Maka oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk mendalami ilmu agama ini, agar kiranya kita lebih mudah untuk bisa berinteraksi baik kepada Allah dalam hablum minallahnya, baik kepada manusia dalam hablum minan nas. Maka Rasul katakan, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang datang dengan melangkahkan kakinya menuju ke masjid dalam niat ikhlas menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan yang kita dapatkan kecuali kebahagiaan setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Orang yang bahagia itu adalah ketika nafasnya terhenti, amalnya terus berjalan. Dan sangat beruntung orang ketika dia mendapatkan 3 kebahagiaan di 3 tempat, yaitu ketika dia di dunia dia bahagia, kemudian ketika di alam kubur dia bahagia, kemudian ketika dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tema kita berkaitan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan manusia tidak terlepas dari 2 hubungan yang harus dia bangun. Yang pertama adalah hubungan dia kepada Allah, dan yang kedua adalah hubungan dia kepada sesama manusia. Maka syarat sah mencintai Rasulullah itu disabdakan oleh Rasulullah dari sebuah riwayat dari Anas, bahwasannya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seorang dari kalian, kata Rasulullah, hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan dari seluruh manusia. Dan ini telah dibuktikan oleh para sahabat, sehingga para sahabat itu benar-benar mereka berada dalam puncak-puncak amal mereka. Tapi ketika mereka berada pada puncak amal, ternyata akhlak mereka pun tertata dengan baik. Kalau mereka melakukan kesalahan dalam perbuatan aktivitas dalam hablum minan nas, mereka segera islah, memperbaiki dirinya. Suatu ketika pernah Abu Dzar Al-Ghifari, punya latar belakang yang tidak baik, seorang perampok yang kasar dan kejam, kemudian hidayah menghampiri dirinya. Dengan harta yang bergelimang dalam kehidupannya, ada kedudukan sedikit yang dimilikinya. Satu ketika dalam sebuah majelis untuk menentukan satu penyerangan, di majelis itu hadir seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Kita ketahui Bilal itu adalah seorang budak. Dari status kehidupannya adalah status yang sangat rendah mungkin dipandang orang. Tapi ternyata dia memiliki keimanan yang kokoh dan kuat, serta kedekatan dia kepada Allah dan mencintai Rasulullah itu luar biasa. Jadi ketika Abu Dzar Al-Ghifari mengeluarkan sebuah pendapat dalam strategi penyerangan, maka Bilal bin Rabah tidak setuju dengan pendapat Abu Dzar. Lantas dengan seketika Abu Dzar mengatakan, diam kamu wahai Bilal, budak hitam dari ibu yang sangat hitam. Langsung Bilal tersentak dalam hatinya, kok seperti ini karakter sahabat yang hidup di lingkungan Rasulullah SAW. Ternyata perangai-perangai buruk yang di masa lalu itu masih ada terselip di dalam perjalanan hidupnya. Makanya oleh karena itu datanglah Bilal bin Rabah kepada Rasulullah SAW menyampaikan apa yang disampaikan. Kemudian Rasul memberikan kalimat-kalimat untuk menasehati kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar, engkau adalah teman baik saya, selalu dekat dan mendengarkan nasihat-nasihat untuk merubah karakter pribadi kita bersama. Namun hijrahnya engkau di dalam Islam, ternyata engkau sulit untuk membuang sifat-sifat buruk yang ada pada dirimu. Engkau selalu senantiasa muncul kalimat merendahkan orang lain di hadapan orang lain.
Ternyata merendahkan seseorang di hadapan orang lain itu adalah merupakan karakter buruk. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari setelah selesai dari majelis itu, dia menunggu di persimpangan jalan. Kemudian Bilal bin Rabah dicegatnya. Disitulah dia minta maaf kepada Bilal bin Rabah. Tidak ada rasa malu untuk meminta maaf dari kesalahan yang sudah diperbuat. Inilah salah satu akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwani fillah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berbicara tentang akhlak? Yang pertama, karena Rasulullah SAW itu diutus ke permukaan bumi ini adalah hanya untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Maka disematkan di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh pada diri Muhammad itu terdapat akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia, karena dia bermodalkan 4 karakter kepribadian semenjak dia kecil sampai menjalankan kerisalahannya sebagai seorang rasul. Sidik, amanah, faqona, dan tabligh. Benar, jujur, terpercaya, kemudian cerdas di dalam menyikapi kondisi kaum dan umat. Tabligh, menyampaikan apa-apa yang disampaikan Allah kepada Rasul tanpa ada yang disembunyikan sedikit. Itulah karakter Rasulullah SAW. Sehingga karakter benar dan jujurnya ini, amanahnya ini, membuat tertariknya hati seorang wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid untuk dijadikan Rasulullah sebagai suaminya. Dan pernikahan mereka itu sangat jauh jaraknya. Rasulullah usia 25 tahun, sementara Khadijah usianya 40 tahun. Tapi muncul kasih sayang dalam rumah tangga mereka dengan penuh pengorbanan, sampai Khadijah mengatakan, aku siap untuk kau jadikan jasadku, jiwaku sebagai jembatan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Khadijah. Hartanya dihabiskan bersama Rasulullah SAW. Bahkan pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta, ketika melihat kenabian Rasulullah SAW, dia mengatakan, kalau seandainya aku tetap diberikan kesempatan untuk membersamai wahai Muhammad, padahal seorang pendeta, maka aku akan melindungimu dari intimidasi orang-orang yang tidak senang kepadamu. Itulah Rasulullah SAW. Maka kenapa kita harus belajar akhlak? Karena ada pada diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ikhwan fillah yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang itu akan bisa melihat berkahnya ilmu yang dia dapatkan, berkahnya ibadah yang dia kerjakan, kalau dia memiliki 5 sifat dasar akhlak yang ini berkaitan tentang hablum minan nas. Apa yang kita harus miliki dari 5 sifat itu? Yang pertama, hendaknya di antara kita harus memiliki karakter sifat orang yang mudah senyum sebagaimana Rasulullah SAW. Bertemu kepada siapapun tebarkan senyum, karena senyum ada merupakan sedekah. Nabi mengatakan, tabasumuka fi wajhi akalaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu akan bernilai sedekah. Karena senyum yang kita berikan kepada orang itu akan menebarkan aura positif di sekitar kita. Bapak pergi berkunjung ke tempat saudara bapak, bapak ucapkan salam dan senyum, kemudian pemilik rumah senyum kepada bapak, maka bapak pun akan enak masuk ke rumah. Tapi ketika kita sampai di depan rumah senyum, sementara yang punya rumah cemberut, mau masuk pun berat gitu. Artinya dia dalam batin kita sudah menolak untuk kehadiran kita. Senyum tidak perlu dengan materi, tapi senyum dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Bukan senyum yang palsu, muka senyum tapi hati menyimpan kedengkian kepada orang lain. Dan senyum akan memberikan sakinah, ketenangan pada jiwa kita. Ikhwani fillah wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang pertama ini harus menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari, sampai Rasul mengatakan, janganlah sekali-kali engkau menganggap remeh satu perbuatan baik, meskipun perbuatan itu engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jangan dianggap remeh.
Kemudian yang kedua, ikhwani fillah wa akhwati rahmatullah, sifat akhlak dasar yang harus kita miliki agar kiranya dapat memberikan hablum minanas kita ini baik dalam kehidupan kita adalah senantiasa menebarkan salam dan bertegur sapa kepada siapapun, bukan kelompok kita, tapi siapapun yang kita jumpai selagi dia muslim, tebarkan salam. Karena salam itu adalah mewujudkan satu doa kepada saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 doa. Keselamatan atas dirimu, rahmat Allah untuk dan berkah Allah untuk diri. Saking pentingnya ucapkan salam ini bukan hanya untuk yang hidup saja. Untuk yang mati pun kita diperintahkan mengucapkan salam. Kita ziarah ke kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Atau bahkan ketika kita masuk ke dalam rumah yang tidak ada penghuninya pun disuruh mengucapkan salam. Karena di situ ada makhluk Allah yang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hal ini, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kata Rasulullah, awalah adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum asus salam bainakum. Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga sebelum dia beriman, dan tidaklah seseorang itu beriman sebelum dia saling mencintai, kata Nabi. Sebagaimana hadis di atas tadi, tidaklah seorang itu beriman sebelum mencintai Rasulullah melebihi dari yang lain. Maukah aku tunjukkan satu amalan yang agar kalian itu saling mencintai, kata Rasulullah? Asus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Tapi terkadang di antara kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kalau bukan yang kita kenal, kalau bukan kelompok pengajian kita, berat sekali kita mengucapkan salam. Apalagi kalau sudah ada persinggungan hati, ini berat sekali. Dan karakter-karakter seperti ini bukan karakter Rasulullah SAW. Jadi yang kedua, sifat dasar akhlak ini kalau kita ingin melihat berkahnya ilmu, berkahnya amal yang kita lakukan selama ini, Pak. Yang pertama tadi, murah senyum. Yang kedua, tebarkan salam pada saudara kita. Itu dalam hablum minanas. Kemudian yang ketiga, sifat dasar yang ketiga adalah hilangkan prasangka buruk dalam jiwa kita. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu, kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyaknya kalian dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa Allah tidak boleh mencari kesalahan orang lain? Karena manusia itu tempatnya salah. Tidak dicari juga ketemu, Pak. Maka hilangkan memata-matai orang, mencari-cari kesalahan orang. Akhlak-akhlak yang tidak baik. Karena manusia itu masing-masing, kata Nabi, kullu bani adam khata' wa khair khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu segera bertobat. Ini biasanya di dalam pengurusan, ya, di pengurusan BKR, ya, kelompok-kelompok prioritas sering, Pak. Ya, kalau sudah tidak senang, cari kesalahan. Kalau ini akhlak yang tidak baik, kata Rasulullah. Kemudian Rasul katakan, jauhi oleh kalian kebanyakan prasangka. Karena prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Jangan kalian mencari-cari kesalahan. Janganlah kalian saling mematai. Janganlah kalian saling marah. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang berkasih sayang. Itu tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, berkaitan dengan kolbu kita, hilangkan sifat benci, dengki, dan iri kepada yang lain. Kalau bahasa kitanya SMS, Pak. Kadang ada orang tuh susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini bahaya, ya. Orang beli sepeda motor baru, dia yang sibuk, Pak. Olah, kereta kredit aja sombong. Ya, seharusnya dia nggak berdosa, jadi berdosa. Nggak perlu dia mengucapkan seperti itu. Kalau bahasa ada sebuah makalah itu, biarlah rumput tetangga itu hijau,
ada masanya roda itu akan berputar. Hilangkan sifat benci, dengki, dan iri dari kita. Kenapa? Ini akan merusak jiwa kita, akan memberikan penyakit bagi apa? Bagi jasad dan hati kita. Penyakit itu akan naik, ya. Tingkat penyakitnya itu disebabkan karena pribadi kita. Gula yang 200 bisa sampai 400, 500, kenapa? Tadi itu. Ya, makanya orang sakit itu yang tiba-tiba ngedrop itu karena apa? Pikiran, Pak. Ya. Yang nggak seharusnya dia pikirkan. Makanya beban hidup itu disampaikan oleh para ulama, ibaratnya ini, Pak. Kalau ditanya kepada kita, berapa berat akuah ini? Mungkin jawabannya masing-masing. Berat itu Ustaz, 1 kilo, setengah kilo atau 2 kilo. Tapi sang ulama tadi mengatakan, berat ini tergantung kepada yang memegang. Kadang bisa jadi ringan, kadang bisa tambah berat. Tergantung dia. Kalau dipegang lama, Pak, ini beratnya sampai kadang tangan nggak tahan. Tapi ketika dipegang berat, dilepaskan jadi ringan tangan. Artinya apa? Beban hidup itu jangan terlalu dipikirkan. Setelah kita mendapatkan problematika hidup, lepaskan problem tadi itu kepada Allah. Dengan apa? Wasta'inu bisobri wassalat. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Karena salat adalah tempat untuk curhatnya kita kepada Allah. Makanya ada kalimat hadis Nabi, Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Kenapa? Karena di luar sholat itu Nabi banyak beban, Pak. Beban untuk dirinya, keluarganya, umatnya. Dan beban-beban yang ada di benak dan pikirannya ini, itu bisa tertuangkan ketika dalam sholat. Karena Allah yang memiliki dan menyelesaikan permasalahan, maka sampaikan di dalam sholat. Maka muncullah hadis Nabi, as-sholatu doa. Sholat itu adalah doa. Doa itu adalah hajat dan keinginan kita yang kita sampaikan kepada pemilik dari pengabul doa itu. Oleh karena itu, insya Allah, kalau kita menghilangkan sifat dengki, iri, dan benci kepada orang, insya Allah. Kemudian, yang kelima, munculkan kelapangan dada untuk menerima sebuah perbedaan. Jangan menganggap pendapat kita yang paling benar. Kalau di dalam musyawarah pendapat kita nggak diterima, udah. Karena hasil dari mufakat musyawarah itulah yang harus kita munculkan. Dan 5 sifat dasar ini itu ada dalam berinteraksi sesama manusia. Bagaimana 5 sifat dasar ini bisa terwujud dalam kepribadian kita? Maka ada 3 amalan yang harus kita jaga. Yang 3 amalan ini berkaitan dengan hati semua. Sentralnya hati. Maka Nabi katakan, ala inna fi jasadil mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahya qalb. Ketahuilah oleh kalian, fahami oleh kalian bahwa di dalam jasad kalian ini ada sekerat daging. Apabila dia baik, maka seluruh jasad akan menjadi baik. Apabila dia rusak, maka seluruh jasad akan menjadi rusak. Pahami dan ketahuilah dia adalah hati. Makanya para ulama mengatakan hati itu ibarat raja, mata, telinga, tangan, ini prajurit, Pak. Prajurit tidak akan melakukan sebuah perintah tanpa ada perintah dari raja. Maka semua sentralnya di dalam hati. Bagaimana agar hati bisa tertata? Maka 3 amalan yang harus kita jaga hari ini, Pak. 3 amalan yang berkaitan tentang hati. Konsepnya adalah ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan ingat sama Allah, hati akan tenang. Azikru di situ yang pertama apa? Menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu. Kenapa sholat 5 waktu itu harus kita jaga? Karena yang pertama, sholat 5 waktu itu adalah merupakan tiang agama. Bagaimana seseorang itu bisa tegar menjalani hidupnya ibarat rumah tidak ada tiang? Nggak bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa mesti menjaga sholat 5 waktu? Karena sholat 5 waktu itu adalah merupakan sarana dari amalan-amalan yang pertama kali dihisab sebelum amalan yang lain diperiksa sama Allah. Jadi induk dari amalan itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik kata Rasulullah, maka akan baik amalan yang lain. Kalau sholatnya buruk, maka buruk. Ya, jadi dia sebagai barometer sholat itu. Makanya Hasan Al-Basri pernah ditanya, bagaimana kalau ada orang sholat sementara dia masih melakukan keburukan? Maka sesungguhnya hakikatnya dia belum sholat. Hakikat. Karena sholat itu ada 2, jasmani
sebagai pelaksana syariat fikihnya. Yang kedua adalah ruhani sebagai mi'rajnya hamba kepada Allah. Kenapa mesti menjaga sholat 5 waktu? Karena sholat 5 waktu itu adalah pembeda antara seorang mukmin dengan kafir. Karena orang mukmin itu adalah sholat dan orang kafir tidak sholat. Kenapa mesti menjaga sholat 5 waktu? Karena sholat 5 waktu itu adalah akan memberikan sakinah kepada jiwa kita, ketenangan. Kemudian kenapa mesti menjaga sholat 5 waktu? Karena sholat 5 waktu yang kita kerjakan akan merubah pribadi kita yang buruk menjadi baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada orang sholat tadi yang 5 sifat tadi Pak, nggak mau senyum, kemudian nggak mau salam, dengki sama orang, buruk sangka sama orang, berarti ada yang beres dari pelaksanaan sholat. Bisa jadi dia sholat, jasadnya di atas sajadah, pikirannya sudah kemana-mana. Maka ada seorang ulama mengatakan, periksalah hati kalian di dalam 3 keadaan. Kalau di dalam 3 keadaan ini kalian tidak mendapatkan kekhusyuan di salah satunya saja, mintalah hati yang baru kepada Allah. Sungguh itu bukan hati seorang mukmin, katanya. Periksa hati kalian ketika sholat, ada khusyuk enggak? Itu ya. Yang kedua, periksa hati kalian sedang membaca Quran. Quran yang kita baca ini adalah dialog Allah itu kepada kita. Apalagi ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita terpanggil karena kita merasa beriman. Hai orang yang beriman, berarti Allah manggil saya karena saya beriman. Setelah kalimat amanu, ada perintah yang harus kita kerjakan. Kutiba alaikumusiyam, ini sholat dan lain sebagainya. Itu perintah. Setiap kalimat itu. Maka kalimat ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu berarti ini ayat madaniyah. Ya, diturunkan di Madinah karena Madinah sudah berjalan syariat. Beda dengan ya ayyuhan nas. Ayyuhan nas itu ayat makiyah, diturunkan di Mekah karena sifatnya global, umum. Kemudian yang kedua yang kita jaga untuk bisa tadi menata hati memiliki 5 sifat tadi, senantiasa membaca Al-Quran. Karena juga sama, Al-Quran itu termasuk kalimat Allah bi zikrillah tatmainnul qulub, akan menenangkan hati kita. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat bagi jasad dan bagi hati. Lalu Ibunda Aisyah sakit, dibacakan ruqyah oleh Rasulullah SAW. Kemudian seorang sahabat dalam safar, ada seorang raja yang kena sengatan kalajengking, ya dibacakan. Kemudian ketika hati sedang gundah gulana, baca Al-Quran. Kemudian Al-Quran kenapa mesti kita jaga dalam qiraahnya setiap hari, tilawahnya setiap hari? Karena Al-Quran itu hudan, petunjuk hidup kita. Manusia ini butuh petunjuk biar sampai kepada Allah, karena kita sedang merantau hari ini dan akan pulang kampung. Maka orang yang dalam merantau itu ketika mau pulang kampung, dia harus tahu arah pulangnya itu kemana. Kita asalnya dari mana, berada di mana, dan mau kemana. Ini 3 pertanyaan yang harus kita pertanyakan sama diri kita. Maka kalau kita tahu jawaban-jawaban dari ini, kita akan persiapkan diri, Pak. Kita dari mana? Dari sperma yang hina, dari alam ruh menuju kepada alam rahim. Ada proses di situ dari sperma yang hina, proses yang luar biasa. Kemudian ketika kita berada di dunia, apa yang harus kita lakukan? Makanya kita harus cerdas mengelola itu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang menyiapkan bekal untuk kembalinya. Ibaratnya gini, saya pinjam piring sama bapak. Piring yang saya pinjam ini dalam kondisi bersih. Kemudian saya pergunakan piring tadi ini. Tiba-tiba bapak minta piring yang saya pinjam. Kalau saya disebut orang yang bersyukur, sebelum saya kembalikan pasti harus saya bersihkan dulu. Maka kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitro. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitro. Bahasa kitanya mungkin bersih, suci. Bahasa syariatnya adalah al-Islam. Dan sewaktu-waktu kita pakai jasad ini, Pak, dari balik sudah terkena dosa dan pahala, ternyata dalam hidup banyak dosa. Dan berkaitan tentang mengembalikan ruh kita kepada Allah tidak kita ketahui, tapi itu pasti. Dan sewaktu-waktu diambil sama Allah nyawa kita. Waktu kita diambil ternyata bergelimang dengan dosa. Ibarat piring tadi yang dikembalikan dalam kondisi kotor, maka Allah pantas untuk mengucapkan inilah termasuk hamba yang tidak tahu bersyukur. Logikanya seperti itu. Jadi karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita memberikan dampak buruk kepada kita dan orang lain.
Kemudian kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Ada 4 syafaat yang akan kita dapatkan. Pertama dari Rasulullah, kemudian dari bacaan Al-Quran, yang ketiga dari anak kita yang soleh, dan yang keempat dari teman-teman kita yang soleh. Ini yang akan memberikan syafaat. Maka beruntung kita berteman kepada orang yang soleh. Ada di tempat saya itu satu organisasi OKP, ketuanya meninggal. Seluruh ranting itu datang sama pasukannya. Yang hadir 1000-an orang. Kajiannya banyak. Tapi saya lihat waktu mensolatkan dari ribuan orang itu berapa? Bapak bisa lihat lagi di sekitar Bapak. Ketika takjiah itu kan banyak, Pak. Giliran suruh sholatkan cuman. Sampai saya disuruh kasih takjiah, saya bilang, anggaplah yang mati ini kita, saya bilang. Kalau waktu itu kita mati, yang datang ini banyak, yang menolakkan sedikit, bagaimana perasaan kita nanti di alam tadi itu? Sedih kita, Pak. Jadi teman-teman yang soleh itu akan mengantarkan kita sampai ke kuburan dengan doa dan ibadah dia. Sementara teman yang jahat itu akan sampai berkumpul di tempat ahlul mayit saja, tidak sampai mensolatkan, apalagi mengantarkan jenazah. Boro-boro mendoakannya, tidak sholat. Ustaz aja, antum aja. Lo kenapa? Nggak bisa. Lo bagaimana bisa coba? Karena pergaulannya seperti itu. Ini yang kita sedihkan. Ya, makanya oleh karena itu, mari berteman-teman kepada orang Islam. Ya, syafaat akan memberikan. Jadi Quran akan memberikan syafaat kita di kubur, di barzah sampai nanti ke dalam surga. Ya. Kemudian, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran, ya, 10 ayat yang kita lazimi itu akan mencatat kita dari terhindar sifat-sifat orang lalai. 20 ayat kita baca rutin, kita akan tergolong orang-orang yang taat kepada Allah. 50 ayat yang kita baca, kita akan tergolong orang-orang yang khusyuk. Makanya Allah mencintai seorang hamba yang beramal sedikit tapi istiqomah. Dan istiqomah itu yang berat. Hari ini rajin baca Quran, besok rajin, lusa rajin, 1 minggu rajin, 2 minggu, coba. Sebulan, manusia punya sifat jenuh. Dulu Ramadan kita coba baca Quran berapa kali khatam, ya kan? Setelah Ramadan sampai hari ini coba, jangan-jangan Al-Quran jarang kita sentuh, gitu kan? Nah, maka yang kedua, untuk menata hati kita itu coba lazimi baca Quran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana hati kita bisa tertata dengan baik, memunculkan 5 sifat dasar akhlak tadi. Senantiasa melazimi istighfar dalam setiap keadaan. Kenapa harus istighfar? Karena istighfar ini adalah permohonan ampun kepada Allah dari khilaf dan salah kita. Rasulullah tidak pernah melewati pagi harinya kecuali dia beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Yang paling berat bagi manusia adalah mengakui kesalahan. Itu paling berat di hadapan Allah, apalagi. Padahal istighfar itu adalah merupakan solusi dari mengeluarkan manusia problematika hidup yang dihadapi, itu akan keluar, Pak. Kita bisa lihat dari sejarah bagaimana Nabi Adam alaihissalam gara-gara satu dosa, Pak. Satu dosa yang dikerjakan dikeluarkan dari surga. Kita banyak dosa pengen masuk surga, kan? Tapi apa? Adam sadar dia telah menzolimi dirinya, telah melanggar larangan Allah. Maka dia katakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Maka diangkat lagi derajatnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Yunus, ya kan? Melakukan satu kesalahan, keluar dari dakwah dia, nggak sabar dengan berdakwah. Akhirnya diuji oleh Allah dengan dimakan ikan zunun. Dapat 3 kegelapan baru sadar. Kegelapan di perut ikan, kegelapan waktu malam menjelang, dan kegelapan ketika ikan besar berada di dasar laut. Ternyata sadar Nabi Yunus, akui kesalahan di hadapan Allah. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada ilah yang berhak aku ibadah kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri. Diakui kepada Allah, maka langsung dikeluarkan dari perut ikan. Artinya apa? Istighfar itu mengeluarkan kita dari problematika hidup, ya solusi itu. Makanya kalau kita hari ini ada masalah dengan istri, dengan keluarga, ya, dengan ekonomi kita, ya, itu karena dosa-dosa kita, Pak. Apakah dia dosa kepada Allah? Apakah dosa kepada Rasulullah yang tidak mengindahkan sunnahnya? Apakah dosa antara suami dan istri, istri dengan suami? Apakah dosa seorang ayah kepada anaknya atau kepada teman dan lainnya? Itu pengaruh semua. Maka coba perbanyak istighfar, Pak. Ya.
Kenapa kita harus dengan istighfar? Bagaimana ya Nabi Nuh ketika berbicara dengan kaumnya di surat Nuh ayat 10 sampai ke 12. Faqultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffar. Hai kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun akan diampuni sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat. Kita ampun. Kemudian dengan istighfar yang kalian lakukan, Allah akan turunkan hujan. Kemudian akan Allah berikan harta benda yang banyak, Allah berikan keturunan yang banyak, kemudian Allah berikan kebun-kebun yang indah. Hasil usaha kita itu dilimpah gandakan dengan keberkahannya. Itu janji Allah kepada kita. Makanya yang ketiga istighfar, yang kedua baca Quran, yang satu sholat. Itu ternyata 3 amalan yang berkaitan tentang kejujuran hati kita. Maka mudah-mudahan dengan tema yang singkat ini menadani akhlak Rasulullah, menjaga amalan-amalannya dalam hablum minallah wa hablum minanas, insyaallah ya kita akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup di dunia ini sampai nanti ke akhirat dan surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya silakan kalau masih ada waktu. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum.